Hai Idear, selamat datang kembali di YouTube aku. Kali ini kita mau bahas tentang 3 drama serial terbaik yang recommended banget buat kalian tonton dengan genre romantic hukum. Yuk kita simak. Drama serial pertama yang aku rekomendasikan adalah While You Are Sleeping yang disutradarai oleh Oh Chung Hwan, di mana sebelumnya dia telah mensutradarai juga drama sukses Doctors di tahun 2016 dan My Love from the Star di 2013. Selain itu, drama ini ditulis oleh Park Hae-yeon yang juga pernah berkolaborasi dengan Bae Suji di drama sukses Dream High pada tahun 2011, dan kali ketiganya bekerja sama dengan Lee Joon Suk yang sebelumnya bermain di film I Can Hear Your Voice dan Pinocchio. Oke lanjut, peran Bae Suji di sini sebagai Nam Hoon-jo, seorang reporter yang memiliki kemampuan bermimpi mengenai bencana di masa depan sebelum terjadi. Mungkin bisa dibilang ini mirip seperti anak indigo yang bisa melihat masa depan, dan ini dilihatnya melalui mimpi. Kemudian ada Lee Joon Suk yang berperan sebagai Jong Chae-sun, seorang jaksa muda yang tipikalnya itu dingin, susah bergurau, dan kadang tuh perilakunya suka agak bodoh. Untuk peran antagonisnya sendiri itu ada Lee Se-hyuk yang berperan sebagai Lee Yu-bo, seorang pengacara terkenal dan sukses yang sebenarnya dulunya adalah jaksa, tapi dia tuh jaksa atau ahli hukum yang kotor, jadi dia mau melakukan apa aja termasuk memalsukan bukti dan manipulasi kesaksian untuk bisa membela, bahkan membela orang yang benar-benar salah. Ini pemeran yang agak menarik, Jong Hae sebagai Han Wo-taek, seorang polisi yang memiliki kemampuan bermimpi juga mengenai masa depan seperti Hoon-jo. Oke lanjut, sinopsis dari drama While You Are Sleeping ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Hoon-jo yang tinggal bersama ibunya dengan mengelola sebuah restoran. Hoon-jo sendiri ini memiliki kemampuan untuk melihat peristiwa di hari depan melalui mimpinya. Hingga akhirnya dia bermimpi ibunya meninggal dan itu jadi kenyataan. Sejak saat itu dia berusaha untuk menghentikan mimpinya yang cenderung itu bisa melihat peristiwa-peristiwa yang buruk. Sayangnya dalam mimpinya itu dia itu nggak ada waktunya, jadi dia tuh nggak bisa prediksi ini tuh kejadiannya akan terjadi kapan. Lalu ada Chae-chan yang kebetulan adalah tetangganya dari Hoon-jo yang bermimpi kalau Hoon-jo itu akan dibunuh oleh Lee Hyun-bom. Lee Hyun-bom sendiri ini adalah pengacara jahat yang tadi aku bilang yang akan melakukan apapun untuk membela kliennya meskipun dia tahu kliennya ini salah. Dan alasan kenapa Hoon-jo mau dibunuh itu karena Hoon-jo ini tahu tentang kasus pembunuhan yang telah dimanipulasi bukti-buktinya oleh Lee Hyun-bom. Nah, Chae-chan yang telah mengetahui hal itu berusaha untuk menyelamatkan si Hoon-jo. Lalu, apakah berhasil? Yap, betul banget. Ini tuh berhasil. Dan mereka bekerja sama dengan perwira polisi Han Wo-taek yang kemudian karena mereka bertiga ini sempat berkolaborasi, tiba-tiba mereka bertiga ini mengalami mimpi yang saling berkaitan satu sama lain. Terus mereka tuh jadi bingung nih, ada apa nih hubungan antara mereka bertiga sampai bisa ada mimpi itu. Dan mereka pun mencari tahu kaitan antara mimpi mereka dan mereka berusaha menyatukan hingga menyelamatkan orang-orang supaya tidak terluka. Terutama kepada orang-orang terdekat mereka. Pertanyaannya apakah mereka akan berhasil atau justru mereka yang akan terluka. Dari semua usaha mereka itu yang paling keren adalah prosesnya. Karena akan banyak banget masalah-masalah hukum yang dikuak di sini sampai kita itu waktu nontonnya tuh sayang banget untuk dicepetin. Ada scene-scene yang dilewatin karena semuanya sering berkaitan dan mengupas ceritanya itu keren banget. Kalian beneran harus nonton ini. Aku rekomendasikan banget. Dan buat kalian semua yang suka banget nonton Korea tapi jenuh dengan cerita yang gitu-gitu aja, jalan ceritanya kurang bervariasi, aku juga mau rekomendasikan satu film Korea drama lagi nih, judulnya Suspicious Partner atau biasa disebut juga Suspicious Romance, atau mungkin ada kalian yang kenal dengan judulnya itu Watch Out for This Woman. Sama aja, kalau yang nonton di View mungkin bisa tahu judulnya Love in Trouble. Nah, drama Korea ini sendiri genrenya itu benar-benar apik banget kombinasinya.
Ada romantisnya, ada komedinya, tapi ada trailernya. Jadi ini yang bikin drama Korea Love in Trouble nggak akan ngebosenin. Kalau kita lihat artis-artis yang berperan dalam serial Love in Trouble ini, ada Ji Chang Wook yang sebenarnya dia sudah mulai terkenal dalam Korean drama sebelumnya juga, Emperor's Key, Healer, atau baru-baru ini tuh ada film juga yang ratingnya agak tinggi tuh yang The K2. Selain itu, lawan mainnya Nam Ji Hyun juga pernah membintangi drama populer, diantaranya ada Warrior Baek Dongsu, ada juga 100 Days My Prince, ada juga 365 Repeat the Year. Dan chemistry mereka di Love in Trouble ini bener-bener dapat banget dan menghidupkan film ini. Next kita bahas tentang karakter yang ada di film ini. Pertama ada No Ji Woo yang diperankan oleh Chi Jang Wook. Ini merupakan seorang jaksa yang beralih profesi menjadi seorang pengacara swasta. Jaksa ini sendiri memiliki trauma di masa kecilnya yang melibatkan orang tua dan juga cinta pertamanya. Kemudian ada Yoon Bong Hee yang diperankan oleh Nam Ji Hyun, seorang pengacara yang merupakan atlet taekwondo di masa mudanya. Tapi dia juga nih tiba-tiba nanti akan menjadi tersangka pembunuhan. Karakter berikutnya ini ada Jang Hae Jun yang diperankan oleh Chan Song, merupakan mantan pacar Yoo Bon Hee. Mereka tuh putus karena memergoki si Jang Hae Jun ini selingkuh. Akhirnya mereka sempat ribut beberapa waktu, abis itu mereka putus. Terus si Hae Jun ini menyuruh Bong Hee untuk ngambil barang-barangnya dia yang masih ada di apartemennya si Hae Jun ini. Tapi sayangnya si Bong Hee datang ke apartemennya seorang diri dan apartemen itu dalam keadaan mati lampu. Akhirnya waktu si Bong Hee datang ke apartemennya Hae Jun, yang dia temukan Hae Jun sudah dalam keadaan meninggal tertikam. Jadi inti dari cerita ini diawali dengan si Bong Hee yang memergoki Hae Jun sedang selingkuh di hotel. Lalu Hae Jun ini bilang kalau perempuan yang dia bawa adalah cinta satu malam. Merasa sakit hati, akhirnya Bong Hee ingin itu seimbang. Dan dia bilang juga kalau dia mau menjadi cinta satu malam orang pertama yang dia temui. Saat itu kebetulan Ji Wook juga sedang ada di hotel. Dan dia ngelihat adegan perselingkuhan, merasa terpanggil karena sebelumnya Ji Wook juga pernah diselingkuhi oleh pacarnya. Akhirnya Bong Hee dan Ji Wook sama-sama pergi minum dan Bong Hee pingsan. Lalu ketika terbangun, Bong Hee berada di rumahnya Ji Wook. Karena ngerasa malu, Bong Hee langsung kabur dan meninggalkan Ji Wook. Setelah 3 bulan berlalu, ternyata Bong Hee itu dapat tugas di kantornya si Ji Wook. Tapi tak lama dari dia bekerja, dia pun terjerat kasus pembunuhan mantan kekasihnya. Dan Ji Wook ditunjuk sebagai jaksa yang menangani kasus ini. Akhirnya Ji Wook berhasil menangani kasusnya Bong Hee. Tapi yang disayangkan, ayahnya Hae Jun yang merupakan kepala jaksa tidak menerima kalau Bong Hee ini bebas. Dan ayahnya Hae Jun ini akhirnya memecat si Ji Wook sebagai seorang jaksa. Ji Wook pun beralih profesi menjadi seorang pengacara. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang membunuh Hae Jun? Atau mungkin gak sih kalau Hae Jun itu bunuh diri? Nah, teka-teki ini yang bikin drama serial Love in Trouble jadi menarik. Ditambah lagi karakternya Bong Hee di sini benar-benar bikin gemes. Kebodohan-kebodohan yang dia buat itu benar-benar bikin kita ngerasa keki sendiri, kesel sendiri. Tapi pokoknya menarik deh, naik turun emosinya tuh keren banget. Kalian harus nonton sih drama serial ini. Drama ketiga yang aku rekomendasikan merupakan drama yang diadaptasi berdasarkan novel yang judulnya Jinshimi Deida, dikarang oleh Ye Gyo. Dan serial ini akhirnya kembali mempertemukan Lee Jong Wook dengan Yoina yang sebelumnya nih sempat tampil bareng dalam serial Goblin dengan sutradara Park Chan Wook yang juga ngegarap film serial drama What's Wrong with Secretary Kim. Apalagi filmnya kalau bukan Touch Your Heart. Ya, drama ini mengisahkan tentang Oh Yoon Seo yang diperankan oleh Yoina, seorang aktris populer yang cantik tapi aktingnya buruk.
Dan ada juga Kang Joo-wook yang diperankan oleh Lee Dong-wook. Dia berperan sebagai seorang pengacara firma hukum. Karakternya sangat kaku dan berhati dingin. Jadi serial drama Touch Your Heart ini bercerita tentang seorang aktris yang bernama Oh Yoon Seo yang tersandung skandal dengan putra dari konglomerat Chaebol yang kemudian menyebabkan karirnya di industri hiburan Korea Selatan jadi menurun drastis. Untuk menyelamatkan karirnya, dia menemui seorang penulis terkenal dan meminta sebuah peran utama untuk dirinya. Demi mendapat peran utama sebagai sekretaris pengacara, Oh Yoon Seo harus bekerja di firma hukum supaya bisa memperdalam karakternya. Maklum, si Yoon Seo ini terkenal sebagai artis cantik tapi aktingnya buruk. Akhirnya bertemulah mereka di sebuah firma di mana Kang Joo-wook seorang pengacara kemudian ditugaskan oleh atasannya untuk mendampingi Oh Yoon Seo menjadi sekretaris pengacara selama 3 bulan. Para staf yang ada di firma itu menyambut kedatangan Oh Yoon Seo. Ya maklum ya, namanya juga artis, masuk ke dalam firma, kerja bareng 3 bulan, ditambah lagi atasannya tuh ngefans banget, mereka suka banget. Tapi Lee Dong-wook di sini sangat cuek terhadap Oh Yoon Seo sampai akhirnya dia menolak dan terpaksa menerimanya. Menurut kalian siapa yang suka duluan? Si Lee Dong-wook atau Yoon Seo? Ya nggak mungkin lah ya pria dingin itu suka duluan. Jadi yang suka duluan itu adalah Oh Yoon Seo, si aktris cantik ini suka dengan Lee Dong-wook yang dinilai hatinya tuh sebenarnya lembut. Rasa suka Oh Yoon Seo itu justru menimbulkan banyak teror dari anak konglomerat Chaebol yang terobsesi kepadanya. So film ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak hal-hal yang menegangkan, tapi lebih cerita yang keromantis yang bikin kita baper, bikin kita melting. Gimana ngeliat cowok dingin bisa bersikap romantis, bisa bersikap hangat, dan itu cute banget. So kesimpulan aku buat 3 drama serial ini, meskipun genrenya sama-sama hukum, tapi sebenarnya jalan ceritanya beda banget. Untuk While You Were Sleeping ini sendiri, genrenya itu memang hukum tapi dia ada fantasinya. Dan titik beratnya ini tuh yang paling bagus adalah karena mereka tuh menguak banyak kasus-kasus ini yang bikin ceritanya jadi menarik. Sedangkan kalau Love in Trouble ini, hal yang bikin dia menarik itu karena ada teka-teki, siapa yang membunuh, siapa yang harus bertanggung jawab, terus nanti akhirnya gimana sih dia bisa mengungkapkannya, itu kan bikin kita tuh tertarik banget. Dan untuk Touch Your Heart sendiri ini, menurut aku dia genrenya memang hukum tapi lebih ke romantis. Ini yang bikin kita tuh nontonnya itu bukan tegang, tapi ringan, juga apa ya, kayak happy gitu nontonnya karena isinya yang romantis gitu. Tergantung kalian, tapi menurutku sih tiga-tiganya ini bagus. Ini 3 yang terbaik dari drama serial dengan genre dasarnya hukum. Yap, itu tadi serial drama Korea dengan genre hukum terbaik versiku. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh isi pendapat kalian di kolom komentar. Drama Korea apa sih kira-kira yang menarik dengan genre hukum versi kalian? Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, jangan lupa di subscribe, dan kalau perlu kalian boleh aktifin tombol lonceng kalian untuk dapetin notifikasi setiap kali aku baru upload video. Oke, dari aku cukup sekian, terima kasih semuanya, bye bye.